Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita lanjut di part 2. Dan langsung saja setelah sampai, saya langsung mancing dan ini dia. Tidak usah menunggu lama, kita sudah mendapatkan ikan. Nah, karena saya mancing ini saat sore, jadi tidak usah lama-lama, langsung kita lempar saja. Dan untuk ikan cukup banyak ya, jadi tidak usah menunggu lama-lama, akhirnya kita dapat ikan lagi. Akhirnya pagi pun tiba, kurang lebih seperti ini pemandangan di Danau Segarana saat pagi hari. Ya, seperti kalian tahu, danau memang indah. Tapi kalian tahu apa yang lebih indah? Ini dia yang lebih indah. Dan akhirnya setelah puas bermain di danau, saya dan dua teman saya akhirnya memutuskan untuk mengambil air. Dan jarak untuk mengambil air dari Danau Segarana hanya 15 menit berjalan. Nah, kurang lebih seperti ini penampakan sumber air yang ada di Danau Segarana. Dan untuk teman-teman tidak perlu khawatir karena sudah banyak sekali pelang untuk menuju ke arah sumber air ya. Dan jangan lupa untuk mandi air hangat. Nah, itu dia sumber air hangat yang saya maksud. Dan coba kalian lihat. Kawan lagi coba mandi air hangat, viewnya langsung air terjun, Cuk. Halah. Dan setelah mandi, langsung saja kita berkemas karena jalur torean itu cukup panjang ya. Sekitar 10 sampai 11 jam kita berjalan untuk sampai ke base camp torean. Dan di perjalanan turun kalian lihat. Kemarin turun dari Pelawangan menuju danau juga kabut. Dan sekarang dikasih kabut. Emang suasana hatinya siapa lah ini yang bikin ada kabut gini. Akal-akalan siapa coba dikasih lagu kayak gitu. Dan ini dia, kalian lihat coba, ada sumber air panasnya, cok. Ini cocok banget lah kalau buat ngecamp di sini. Nah, setelah berjalan gak lama dari tenda tadi, kalian lihat ini. Siapa coba taruh tangga di situ? Ini feeling udah mulai buruk sih. Nah, setelah saya melewati tangga yang barusan itu, teman saya udah baru naik juga. Kalian lihat, langsung dihadapkan oleh sabana seindah ini. Nah, di sebelah kanan sabana ada air terjun. Tuh kalian bisa lihat. Dan ini sabananya. Kenapa kita harus cepat-cepat ya dari tadi, dari danau? Kita cepat-cepat karena ini udah siang ya, takut bertemu malam di jalur, karena kalau bertemu malam kalian tahulah. Nah, dan untuk kalian yang mendaki jalur torean itu kanan kiri full bukit ya, dan full sabana. Ini harus ada musiknya sih. Baru aja seneng udah dikasih tangga lagi. Dan untuk ke jalur torean ini kalian akan naik turun terus ya, terus aja kayak gitu, naik turun aja. Nah, untuk Sungai Keramat ada di sebelah sana ya. Tapi rasa penat saat kalian mendaki ke jalur torean itu akan hilang karena emang seindah itu. And by the time she wakes, I'll be halfway to my mommy's home. It just dawned on me like
Dan setelah kurang lebih 3 jam kita berjalan dari danau, naik turun tangga ya, akhirnya kita sampai juga di Sungai Keramat. Dan di sungai ini niatnya saya ingin beristirahat sebentar karena dari tadi belum istirahat. Seperti apa keseruannya, langsung saja kita lihat. Hold me not, give me back my mind, my thoughts that you're taking, stop me to care. Nah, kurang lebih seperti ini sungai yang ada di jalur Torean ya. Karena saya mau istirahat untuk makan dulu, kita akan lanjutkan setelah makan dan langsung saja kita gas. Nah, ketika kalian lurus dari sungai tadi, kalian akan menemukan sumber air ya, atau biasanya disebut area camp Kerapia kalau nggak salah. Dan kalian akan langsung melipir ke bukit seperti ini. Dan untuk pemandangannya gak usah diragukan lah ya. Nah, yang kalian harus hati-hati dari jalur Torean itu karena kita melipir ya. Jadi jalurnya emang se-ekstrim ini. Nah, kalian harus pegangan dan turun secara pelan-pelan supaya kalian bisa pulang sampai selamat. Karena tujuan mendaki itu bukan puncak. Ya, kalian harus pulang dengan selamat. Dan akan kalian temui banyak sekali tali-tali seperti ini ketika kalian melewati jalur Torean. Tapi tidak usah khawatir, karena semua lelah ketika kalian mendaki ke jalur Torean ini itu akan hilang oleh pemandangan seindah ini. Nah, setelah naik turun bukit yang cukup lama dan melipir dengan dengan jalur se-ekstrim itu, akhirnya dikasih landai juga ya Allah. Karena dikasih landai, kalian gak usah seneng dulu ya, nikmatin aja lah. Karena dikasih landai dan habis ini kita harus turun bukit lagi, naik bukit lagi, terus aja kayak gitu. Nah, setelah melewati jalan landai tadi, kita akan langsung ketemu turunan seperti ini. Sangat antri karena ya kalian tahu yang mendaki Gunung Rinjani itu sangat banyak peminatnya. Untuk turun kalian hati-hati aja, jangan sampai tergelincir karena nanti batu yang jatuh bisa membahayakan teman-teman yang lain juga. Pelan-pelan saja tapi pasti. Setelah kita turun tadi, tidak lama berjalan akhirnya kita ketemu jalan landai lagi. Dan di depan saya ini ada abang-abang porter dari Rinjani ya. Weh, hebat banget untuk abangnya bisa bawa barang berat kayak gitu loh. Setelah berjalan kurang lebih 30 menit, akhirnya kita sampai di apa ini namanya, hampir masuk kawasan hutan lah ya, tapi belum masuk kawasan hutannya. Dan di sini jalannya cukup landai, enak lah buat nyantai karena hawanya juga agak panas-panas banget. Jadi kita jalan santai sambil menikmati pemandangan yang ada di jalur Torean. Dan setelah kalian melewati hutan ini, kalau gak salah kita akan bertemu air terjun yang ada di jalur Torean ya. Dan ini dia air terjun yang saya maksud yang ada di jalur Torean. Kalian bisa lihat sendiri. Dan di sini kita nggak lama-lama ya, kita cuma foto dan akhirnya kita semua lanjut turun untuk mengejar waktu supaya tidak bertemu malam di jalur. Nah, setelah melewati air terjun tadi, jalan dominan landai ya. Tidak ada jalan yang terlalu naik dan tidak ada jalan yang terlalu turun. Dan kita sudah hampir memasuki hutan yang ada di jalur Torean. Pokoknya kalau jalan udah rimbun seperti ini, itu berarti kita akan segera sampai. Kira-kira 1-2 jam perjalanan kita akan sampai di base camp Torean.
Karena jalan cukup landai dan cuaca juga tidak terlalu panas, kita nikmati saja perjalanan ini. Setelah melewati area yang cukup tertutup, akhirnya kita melewati area yang cukup terbuka lagi. Tapi enaknya di sini cuaca mendung dan panas matahari tidak terlalu menyengat ke kulit, jadi kita langsung gas saja. Setelah 15 menit berjalan, akhirnya kita sampai di kawasan hutan Torean. Kira-kira dari danau untuk sampai ke sini kita membutuhkan waktu 8 jam berjalan. Itu jalan santai ya. Nah, dan di sini jalannya sangat landai semua. Jadi kita bisa menikmati perjalanan ini dengan santai sekali. Dan akhirnya kita sampai di tempat cek log tiket jalur Torean. Dan ternyata untuk menuju base camp kita harus jalan lagi sekitar 1 jam. Karena di sini kita terkena hujan, jadi langsung saja sampai berjumpa lagi di pendakian gunung selanjutnya.